untuk menjadi seorang alim ulama yang dikatakan sebagai ustadz atau dai, dia perlu bersanad secara langsung, kira-kira gitu. Masa kita bersanadnya kepada YouTube, kan nggak bisa. Halo, nama aku Yasifa Aulia Zahra, mahasiswi Fakultas Dakwah, Angkatan 2022, saya dari generasi Z. Perkenalkan, saya Ananda Hirofani Ahmad, mahasiswa Fakultas Dakwah, Angkatan 2023, sebagai generasi Zilenial. Kenalkan, nama saya Ahmad Mudakir, STHI MAG. Saya dari Fakultas Dakwah Unisba. Saya generasi milenial. Perkenalkan, nama saya Fadli Mutakin. Saya dosen di Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung. Saya mewakili generasi milenial dalam program acara ini. Menurut saya generasi Z itu adalah terusan dari generasi Y atau generasi milenial, yang dimana kisaran umurnya itu di 21 tahun sampai 15 dari 15 tahun sampai 23 tahun. Dan cenderung itu generasi Z itu berpikir kreatif daripada generasi sebelumnya, kayak gitu. Gen Z itu adalah generasi kelahiran antara tahun 1981 sampai 2012. Kalau misalnya dikonversi ke hari ini itu berarti sekitar usia 10 hingga 24 tahun. Di mana di Jawa Barat sendiri 27,88% itu didominasi oleh Gen Z. Gen milenial adalah generasi yang lahir setelah generasi X atau generasi baby boomers. Generasi ini lahir ketika perkembangan teknologi sudah mulai tumbuh. Di saat itu pula di akhir-akhir 1997 media sosial, teknologi semakin pesat. Jadi dia masuk antara generasi Z dan juga di antara generasi X gitu. Gen milenial memang secara umur dia yang lahir sekitar 1980-an lah sampai 1990-an kira-kira, kalau tersimbolkan secara umur. Tetapi kalau secara pemaknaan, generasi milenial adalah orang yang berpikir yang belum terinfluence secara kental oleh kemajuan teknologi, kira-kira seperti itu. Gen Z lebih instan dibandingkan dengan generasi milenial. Boleh dibilang instan, tapi mungkin instan di sini tidak secara otomatis tanpa melalui proses. Mungkin prosesnya lebih cepat gitu ya. Kenapa bisa dibilang cepat? Karena untuk mengolah data, mencari informasi itu sekarang tinggal mereka yang lahir pada generasi X, generasi Z maksud saya, itu mereka terlahir di mana media sosial, internet, dan seterusnya itu mudah sekali mereka akses. Sehingga informasi-informasi dari belahan dunia dengan cepat mereka dapatkan. Bisa dibilang iya, kalau menurut saya, karena Gen Z itu lebih memilih hal-hal yang instan itu, jadi dia tidak memilih kepada bekerja keras, tapi hidupnya itu pengennya itu serba mudah dan serba ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu sangat jauh berbeda, karena instansi generasi Z sekarang itu sangat mayoritas gitu orang-orang lakukan. Ya, secara instan atau tidak instan, Gen Z ini lebih kepada dia sudah masuk ke dalam era teknologi sehingga segala sesuatunya menjadi cepat. Nah, akhirnya karena segala sesuatunya menjadi cepat, ketika dia masuk ke dalam situasi yang menyuruh dia untuk runtut dan sistematis, menjadikan dia sedikit ingin instan lah kira-kira gitu. Tetapi secara hakikatnya bahwa generasi milenial, generasi Z itu dia lebih cepat daripada generasi milenial, sehingga dari ketercepatan itu kita definisikan sebagai generasi yang instan.
Ya, perlu diketahui memang bahwasannya Gen Z ini itu mereka tumbuh dan berkembang beriringan bersamaan dengan teknologi. Nah, jadi tentu menginginkan sesuatu yang mudah dan juga cepat, itu Gen Z memang sangat memiliki hal tersebut, merasa selalu ingin instan. Oke, mungkin dasarnya berdasarkan tadi, karena beriringan berkembang dengan teknologi, Gen Z tentu lebih kreatif karena mereka cenderung akan memanfaatkan media-media digital saat ini yang memang ada hal yang melekat pada Gen Z, yaitu mereka sebagai seorang digital native istilahnya, itu yang membuat Gen Z itu lebih kreatif dalam hal berdakwah karena memanfaatkan media-media digital. Betul bahwa generasi Z lebih kreatif daripada milenial karena generasi Z sudah siap secara mental karena dia dilahirkan dengan zaman yang sudah secara teknologi maju, secara keterbutuhan internet sudah sangat luas. Jadi dia lebih siap mental untuk berpikir secara kreatif dibandingkan generasi milenial, kira-kira gitu. Tentu benar, karena dari tingkat kreatifan itu Harpul juga mengatakan bahwa 63% itu tingkat kreatif generasi Z itu lebih cenderung daripada generasi sebelumnya. Mau dari tingkat kreatif media sosial ataupun komunikasi ataupun bersosialisasi dengan masyarakat lain. Bisa dibilang lebih kreatif karena memang mereka sudah terbiasa dengan perkembangan teknologi. Mereka lahir, teknologi sudah maju, dan bahkan anak yang baru usia belasan tahun, bahkan masih balita, batita, bahkan setelah itu mereka sudah terbiasa dengan generasi dibanding dengan generasi milenial yang harus belajar lebih intens menggunakan teknologi tersebut. Tingkat spiritualitas ini sendiri tentu adalah sebuah kesadaran diri terhadap apa yang menjadi tujuan ataupun nasibnya dari setiap individu. Berbicara terkait dengan lebih rendah ataupun lebih tinggi, bisa saja Gen Z ini memang betul tingkat spiritualitasnya lebih rendah, namun memang kita tidak bisa untuk menjudgment secara langsung. Karena apa? Karena tentu Gen Z ini adalah hasil dari didikan generasi milenial itu sendiri gitu. Namun memang Gen Z ini memiliki tantangan dan juga distraksi yang sangat banyak di era digital ini, sehingga ada hal-hal yang membuat Gen Z itu tingkat spiritualitasnya lebih rendah daripada generasi milenial. Mungkin karena pengalaman hidup yang didapatkan oleh generasi milenial itu lebih panjang. Dari pengalaman hidup dia banyak belajar tentang kehidupan. Dari sana lahirlah mungkin kesadaran spiritualitasnya dibandingkan mungkin generasi Z maksud saya, yang dimana pengalaman hidupnya masih minim, sehingga pengalaman hidup itu guru tersebut mereka butuh pengalaman yang lebih dalam, pengalaman yang lebih banyak untuk menambah spiritualitasnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau generasi Z juga spiritualitasnya lebih tinggi kalau memang dia belajar hidup dalam lingkungan yang lebih spiritual. Jadi pengalaman hidup dan juga lingkungan sangat berpengaruh sekali. Ini debatable, artinya tidak ada satu kesimpulan yang pasti untuk hal itu. Tetapi generasi Z lebih mengedepankan nilai-nilai keagamaan yang sifatnya private saja untuk dirinya sendiri tanpa perlu disebarluaskan, sehingga dalam konteks spiritualnya hanya untuk memikirkan dirinya sendiri gitu, hal-hal yang sifatnya wajib, sehingga dia jarang sekali untuk melihat kepada ibadah-ibadah yang sifatnya bermasyarakat lah gitu, karena mungkin karena kemajuan teknologi yang
menginginkan kehidupan yang individualis, sehingga memang dalam konteks spiritual pun dia sangat private untuk menjalankannya. Kalau spiritualitas kayaknya bisa dibilang iya juga, karena berarti ini bersangkut paut dengan agama, yang dimana generasi Z itu kadang tidak mencantumkan agama. Kalau misalnya generasi Z sedang mempunyai masalah berat, baru dia bawa-bawa tentang agama kayak gitu. Jadi lebih ke kata-kata dia mencintai tapi tidak harus memiliki kayak gitu, kalau itu singkatnya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Ya, baik di mimbar ataupun di media sosial itu kan masalah kecepatan dan keterjangkauan sebetulnya. Bahwa di media sosial orang jadi mudah untuk berdakwah dan orang menjadi lebih mudah untuk mendapatkan dakwah. Tetapi ketika kita masuk ke dalam hal yang sifatnya modern, dakwah modern di media sosial, kita tidak mempunyai kekuatan berpikir dalam dalam berislam, kira-kira kekuatan berpikir, kekuatan karakter dalam berislam, karena media sosial itu cenderung cepat gitu ya, maksudnya pendek-pendek secara konten. Sedangkan belajar agama memang media sosial menjadi mempermudah, tapi kalau dalam mendalami, kira-kira mendalami agama tetap harus dalam metode-metode yang tradisional gitu ya, seperti pengajian di masjid, kemudian di mimbar, kemudian di pesantren gitu. Nah, hal dakwah di media sosial itu hanya sebagai pengingat, kira-kira penuntun yang bisa mengingatkan kita tiap hari. Tetapi tidak bisa media sosial itu menggantikan pendalaman keagamaan secara lebih terstruktur dan sistematis kira-kira. Tetapi baik di mimbar ataupun media sosial, semuanya punya segmentasi pasarnya masing-masing gitu. Ada orang yang pingin belajar agama lebih dalam, dia akan datang ke pengajian. Ada orang yang pingin didengarkan atau orang yang pingin mendengarkan kalimat-kalimat yang sederhana, dia bisa pergi ke media sosial, barangkali begitu. Mungkin saya ingin menambahkan dari Pak Fadil, mungkin ya bisa dinilai efektif mungkin ya dari berdakwah di media digital. Cuma yang harus kita perhatikan itu adalah ada etika berdakwahnya, ada norma-normanya yang diperhatikan, karena kan media sosial itu melesat ya, mendunia kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita tidak memperhatikan hal-hal yang seperti itu, bisa jadi kesalahan dalam berdakwah mungkin kayak gitu. Kalau dari saya. Ya, memang saya setuju dengan Yasifa. Jadi harus diperhatikan etika-etikanya, karena kadang sekarang ada pedai yang kurang perhatikan etika itu dalam berdakwah. Yang mungkin menurutnya itu bagus, dan juga seorang pendakwa itu juga harus, di samping dia menguasai medianya, juga harus menguasai konten isinya. Jadi jangan sampai menyebarkan materi dakwah tapi kontennya itu atau isinya itu tidak akurat sesuai dengan dalil. Nah, itu yang berbahaya nantinya. Iya, jadi memang perlu adanya penyesuaian dari siapapun seorang pendai, itu harus bisa menyesuaikan tergantung sasaran dakwahnya itu siapa juga gitu. Mungkin antara media digital dan juga mimbar gitu, atau kita sebutnya secara langsung menyampaikan dakwah, itu bisa saja dikolaborasikan kedua halnya gitu. Sebagaimana memang saya melihat di ruang lingkup masyarakat sekitar saya bahwa ketika gen milenial, kalau misalnya kita balik lagi Gen Z dan milenial, kalau milenial itu yang sedikitnya tidak semuanya mereka cakap akan teknologi gitu, masih perlu adanya bantuan dari Gen Z gitu. Nah, di sana perlu adanya keterkaitan, perlu adanya kolaborasi. Mungkin dalam satu waktu penyampaian dakwah di mimbar atau di pengajian rutin misalnya itu disampaikan secara langsung, tapi ada pemanfaatan media digitalnya, entah itu menggunakan proyektor atau memanfaatkan
handphone, kamera dan yang lain sebagainya untuk sebagaimana tadi disebarluaskan gitu. Jadi efektif dua-duanya gitu. Tapi balik lagi tergantung dengan isi konten dakwahnya itu sendiri. Sebagai generasi zilenial tentunya saya ingin membicarakan bahwa tantangan yang memang dalam berdakwah gitu ya, kira-kira bahwasannya karena saat ini penerimaan informasi itu cukup banyak gitu, dan rentan juga gitu. Nah ini justru perkembangan teknologi yang justru menjadi tantangan tersendiri karena kita perlu memilah dan juga memilih apa-apa informasi yang kita terima gitu. Dan itu justru karena kekayaan intelektual dari Gen Z ini sangat kaya gitu. Jadi ketika ada satu statement dari seorang pendai itu dirasa krusial dan itu cenderung akan membesar gitu, akan disebarluaskan gitu ketika ada statement yang kontroversial. Nah itu menjadi tantangan bagaimana kita harus dapat mampu memilah dan memilih banyaknya akses informasi yang kita dapatkan. Si millennials yang mungkin tanda kutip masih belum terlalu cakap dengan media, dengan penggunaan media sosial, ngedit dan seterusnya. Tantangannya yaitu perlu menggali, belajar lebih dalam lagi cara menggunakan media sosial, cara menggunakan Instagram, atau enggak tantangan secara spiritual, secara kepribadian sendiri. Kadang mungkin di kalangan generasi milenial ada yang beranggapan jangan masuk ke media itu, misalkan jangan masuk ke media ini gitu ya, entah jangan masuk ke TikTok dan seterusnya, kalau boleh disebut ya, karena mungkin di dalamnya banyak konten-kontennya gitu. Jadi memang tantangan bagi kepribadiannya untuk melawan ataupun untuk menjelaskan pada orang tuanya yang generasi boomers, baby boomers itu ya, doktrin tidak boleh masuk ke dalam dunia itu ya, karena dunianya sangat kejam mungkin gitu. Betul sekali, bahwa gini, untuk setiap orang bisa ngajak kepada kebaikan, semua bisa. Kira-kira gitu ya Ustaz ya. Kita bisa mengajak orang ke arah yang lebih baik dan lebih benar hanya menggunakan tontonan di YouTube, itu bisa. Tapi untuk dikatakan sebagai alim ulama itu dia perlu belajar yang dalam dan tidak bisa dihadirkan hanya melalui hal-hal yang sifatnya karbitan lah, atau hanya melalui media sosial tanpa dia sebelumnya mempunyai guru. Karena untuk menjadi seorang alim ulama yang dikatakan sebagai ustadz atau dai, dia perlu bersanad secara langsung, kira-kira gitu. Masa kita bersanadnya kepada YouTube, kan nggak bisa, tidak sahih lah kira-kira. Jadi untuk apakah semua orang bisa berdakwah? Iya gitu, tetapi tidak semua orang bisa menjadi alim ulama yang bersanad. Nah, cara mendapatkan sanad adalah dengan kita belajar langsung kepada ustadz yang hari ini terfasilitasi secara formal ya melalui pesantren itu. Gimana nih menurut ya Siva dan Ananda untuk di era modern ini dari kacamata orang-orang muda ya? Meskipun ya Siva umurnya 30 sekarang. Enggak, Pak, saya 30 kurang 15 mungkin. 23 berarti ya. Ya kalau misalnya dari saya sendiri gitu, untuk metode berdakwah yang memang bisa sampai ke generasi zilenial itu, entah itu tentang apapun, bahwasanya perlu diimplementasikan atau dianalogikan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk agar lebih mudah diterima gitu, untuk agar lebih mudah untuk dimengerti gitu istilahnya. Karena kan secara agama Islam itu kan adalah agama yang rasional gitu, cuman terkadang kan perlu penyampaian yang baik juga. Metodenya yang mungkin saya rasakan itu adalah dengan cara menganalogikan gitu. Dari satu pembahasan itu diimplementasikan
analoginya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih gitu untuk membahas suatu hal terkait dengan agama, kira-kira gitu sih. Iya sih Pak, itu lebih mudah ke perbuatan gitu ya, apalagi antar teman gitu. Kalau misalnya kita, ya betul, pengimplementasiannya kita masuk ke sebuah satu circle misalnya tuh, dia kebiasaannya seperti ini ya kita ikutin, tapi kita nggak boleh ngikutin keburukan dia kayak gitu. Lambat laun kita dengan memperlihatkan perlakuan kita itu walaupun kecil demi kecil gitu ya, tapi lambat laun mereka akan mengikuti gitu. Jadi pengimplementasiannya mungkin dari hal yang terkecil gitu kalau menurut aku, Pak. Nah, Pak Muzakim? Iya, kalau mau'idoh dengan apa? Penuturan, nasihat yang baik. Kemudian bil hikmah dengan hikmah, kemudian wajadilhum billati ahsan dengan debat. Dan itu adalah menurut saya metode juga, termasuk metode. Cuma saya mau nanya, boleh? Nah, itu kan tadi saya sempat ingat bahwa tantangannya hampir sama tadi. Tantangannya adalah untuk generasi Z itu adalah informasi yang banyak dan itu membuat bingung. Itu bagaimana cara mengatasinya? Misalkan paham agama yang berkata media sosial ini A, ini B. Bagaimana cara memfilternya selain tabayun tadi? Kalau menurut saya itu suka mengumpulkan banyak informasi lalu dibandingkan mana yang lebih kuat gitu atau mana yang lebih benar gitu Pak. Karena kalau misalnya hanya mengumpulkan satu informasi atau satu sumber itu bisa menjadi simpang siur gitu. Tapi kalau udah mayoritas banyak yang bilang A atau misalnya udah mengetahui nih titik sumbernya gitu, berarti mungkin bisa disebut sebagai kebenaran yang gitu kalau menurut saya. Jadi titik kebenarannya itu berdasarkan mayoritas Dan validasi dan fakta-fakta mungkin. Iya. Kalau dari saya sendiri terkait dengan penerimaan banyaknya informasi gitu, bahwa setiap individu itu mungkin pasti punya guru, punya role model atau punya seseorang yang memang dijadikan sebagai pegangan gitu. Terlebih kalau saya sendiri itu pegangannya itu adalah terhadap ayah saya sendiri gitu, yang kebetulan sering sekali menyampaikan informasi-informasi seputar keagamaan di domisili tempat saya tinggal gitu. Nah, jadi saya selalu berkonsultasi gitu untuk diri pribadi saya terkait dengan pemahaman-pemahaman agama yang begitu banyak gitu. Terlebih di sini kan di Kota Bandung cukup banyak sekali paham-paham agama. Nah, ketika saya pulang ke rumah gitu ya Pak, saya selalu mengkonsultasikannya terhadap ayah saya, apa yang saya dapatkan ketika 1 minggu atau 2 minggu di Bandung. Saya selalu report gitu, termasuk terlepas dari kegiatan saya sendiri, dan juga salah satunya adalah ketika belajar di kelas gitu ya, 1 matkul, 2 matkul, ada yang memang saya kurang paham, ulumul Quran termasuk ulumul Quran gitu, berkonsultasi. Jangan jadi perwalian di sini ya. Terhadap ayah saya sendiri gitu. Jadi itu sih untuk saat ini yang memang menjadi cara saya mengatasi penerimaan informasi yang begitu banyak. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira nih kalau dari saya gitu ingin bertanya sebagai pengajar gitu ya Pak, sebagai dosen gitu yang memang menyampaikan pesan terhadap mahasiswa ataupun mungkin apabila sudah berkeluarga juga gitu ya. Nah, biasanya gitu hal kecil apa menjadi hambatan, tantangan ketika menyampaikan informasi gitu, terlebih dalam masalah agama, terlebih kalau misalnya di Unisba ini gitu cenderung kalau segala sesuatu itu kita mengaitkannya dengan Al-Quran, mengaitkannya dengan hadis gitu. Nah, itu kira-kira gimana tantangannya gitu? Atau ada sesuatu yang biasanya mengganggu gitu, apakah dari Gen Z-nya sendiri gitu yang jadi malas atau gimana? Bukan malas gitu. Kalau saya pribadi ya ketika menyampaikan materi, terutama materi saya ulumul Quran gitu ya, otomatis kan berkaitan dengan Al-Quran, dengan contoh dan kehidupan agama Islam. Dan itu memang mengajar itu salah satu media juga dalam berdakwah gitu ya, ngajak orang lain supaya dekat dengan Allah, dengan Rasulullah.
Jadi memang langkah pertama dari seorang pengajar, dosen ataupun ya orang tua itu adalah niatkan lurus karena Allah, niatkan lurus untuk berdakwah, mengajar, bukan untuk tampil misalkan apa namanya, jadi artis, wah dosen itu sangat luar biasa, enggak. Jadi justru satu sisi memposisikan mahasiswa itu adalah sebagai teman, satu sisi lagi sebagai anak gitu. Kadang saya memposisikan seperti itu. Jadi Ya, emang betul. ya. Betul sekali, Pak. Ya gitu, jadi memang kalau untuk berdakwah ke generasi Z ya Pak ya, Yap. memang ada bahasa yang memang harus relevan dengan generasi hari ini gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti, tetapi harus yang mudah dan kemudian cepat. Kemudian penggunaan analogi yang untuk menggambarkan fenomena dakwah harus juga relevan, sehingga ya relevan dengan generasi hari ini gitu ya, agar mudah diterima, mudah masuk dan mudah dilakukan, kira-kira gitu. Saya ingat dulu ketika S2 ada dosen namanya Dr. Dadang ya. Itu ilmu ain, lam, mim itu kan. Ain itu kan salangap. Salangap itu Ini ya. jadi informasi itu diserap, tadi dikumpulkan, diterima gitu ya. Jadi seorang guru, seorang dosen itu harus open mind semua informasi. Kemudian lam ke atas itu artinya didalami lebih atas. Jadi bukan hanya sebatas sedikit aja pengetahuan, tapi mendalam tuh. Kemudian mim ke bawah itu artinya disampaikan dengan sesimpel-simpel, semudah-mudah, sesuai dengan mad'unya, sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Jangan sampai kita ngajak ke masyarakat, ke mahasiswa dengan bahasa yang susah dipahami. Itu tujuannya untuk apa sih? Jadi dalil oke, tapi dalil pun juga pakai dengan bahasa dalil yang lebih mudah untuk dicerna. Meskipun itu kepada kalangan intelek mahasiswa. Tuh. Our number one shampoo is now upgraded. New Sunsilk with Active Infusion. With oils, vitamins, and proteins in every drop. Para all-day smoothing hair. Na may bangong nakakagigil, walang makakapigil. New Sun. Pesannya mungkin dari saya untuk generasi Z, bahwa proses itu adalah nilai dari semuanya. Jadi kalian lebih baik menjadi orang yang rajin daripada orang yang pintar, karena sebuah hasil itu tidak ada apa-apanya kalau misalnya proses kita tidak maksimal. Pesan saya, generasi Z dan generasi milenial itu harus berkolaborasi bersama-sama, mengembangkan teknologi, bukan hanya sebatas penikmat teknologi, juga harus menjadi create, menjadi orang yang memberikan inovasi terhadap perkembangan gitu ya. Jadi satu sama lain bahu-membahu dalam mengembangkan, berinovasi gitu ya. Terutama mungkin untuk yang muslim itu satu sama lain bahu-membahu berdakwah gitu ya. Kalau misalkan generasi milenial dia berdakwah, kemudian dibantu oleh generasi Z untuk menyebarkan informasi lebih kreatif lagi, sehingga mudah dijangkau oleh semua orang gitu. Mudah mengaksesnya, bisa disebarkan seluas-luasnya. Jadi saling bersinergi. Begitu. Pesan untuk generasi Z dan juga generasi milenial, ini adalah dua generasi yang memang mendominasi saat ini. Saya mendapatkan data bahwa dari 49 juta penduduk Jawa Barat, ruang lingkup di mana saya tinggal, itu didominasi oleh dua generasi ini. Pesannya tentu, dua generasi ini perlu untuk saling beriringan, saling berdampingan untuk bagaimana mungkin nanti generasi milenial akan menjadi pionir contoh bagi generasi zilenial dalam mereka menentukan sikap ataupun bahkan tadi berbicara terkait dengan spiritualitas. Tentu kenapa harus beriringan, karena untuk membangun sebuah bangsa itu tidak bisa secara individu, perlu adanya kolaborasi. Untuk apa? Untuk bangsa, terutama untuk agama,
dan dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman dalam berdakwah? Pesan untuk generasi Z adalah bahwa jangan menganggap bahwa media sosial itu bisa membuat kita menjadi semakin cerdas, tetapi media sosial itu dimanfaatkan untuk kita mengolah nilai-nilai kehidupan secara lebih benar gitu. Karena media sosial itu tidak beragama, jadi setiap orang bisa melakukan hal apapun, maka simpan agama itu selain di hati juga di media sosial, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang sifatnya tidak bernilai dalam kehidupan sehari-hari.